بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. قال سيدنا وإمامنا وبركتنا وحجتنا عند الله ووصلتنا إليه سيدي وإمامي سيد محمد بن علوي المالكي في كتابه خصائص الأمة المحمدية أنه قال: InsyaAllah mulai hari ini dan ke depan majelis kita ini akan kita warnai dengan pembacaan kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karya daripada Sayyidi wa Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki. Tujuannya agar kita kembali menggapai kepercayaan diri kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari-hari ini umat Muhammad banyak dibuli, banyak dipojokkan, sehingga banyak dari kaum muslimin yang kehilangan kepercayaan diri, ikut-ikutan menghujat agamanya. Dan itu kalau kita buka medsos, wal'iyadzubillahi ta'ala, ulama-ulama su banyak mewarnai medsos, yang ikut-ikutan menghujat tentang kemuliaan agama Islam. Nah, insya Allah dengan kita membaca kitab ini, kita akan raih kembali kepercayaan diri kita sebagai umat yang terbaik, umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah merupakan umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah Allah munculkan untuk mengisi kehidupan di dunia ini. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan firman Allah itu kuntum khaira ummah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, dari mulai generasi yang paling awal hingga generasi yang paling akhir. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ai ummatu Muhammadin bi asriha, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Nah, apa di antara nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita? Nah, kita langsung lompat aja ke syarafudz dzakirin min hadhil ummah, kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari umat ini. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan berzikir, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita?
Kalau kita membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kalau kita mengisi waktu-waktu kosong kita dengan berzikir kepada Allah, maka manfaat seperti apa yang akan muncul dalam kehidupan kita? Nah, mari kita simak berikut ini. Wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allahu li hadhihi ummah ما أعده الله تعالى للذاكرين من الفضل والثواب بذكرهم. Dan di antara nilai-nilai kemuliaan yang Allah telah simpan, yang Allah telah siapkan untuk umat ini kelak, apa yang telah Allah persiapkan untuk umat ini bagi mereka-mereka yang selama hidupnya menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nilai karunia-karunianya dan nilai pahalanya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dzalika nadhkuruha insyaallah fi ma ya'ti. Nah, aku telah himpun dalam kitab ini sejumlah hadis Rasulullah yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menggambarkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini kalau kita sebagai umat menyibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah, atau menyisihkan di antara waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah, baik kita kaum pria maupun kaum wanita, muda maupun tua, yang dalam kesempatan di dunia ini menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah. Manfaat yang pertama adalah annal abda yastafidu bidzikri khususiyatan la ashrafa minha indahu wala a'azza minha ladaihi. Yang pertama, bahwa seorang hamba itu akan memperoleh faedah, akan memperoleh manfaat dengan berzikir kepada Allah, faedah dan manfaat yang sifatnya khusus, bukan umum, khusus. Faedah manfaat yang sifatnya spesifik, amat sangat spesial, di mana yang jelas faedah yang sifatnya khusus ini tidak ada yang lebih mulia darinya, dan tidak ada yang lebih agung darinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui zikir, seorang anak manusia daripada umat ini dapat meraih satu anugerah, satu karunia yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tidak ada anugerah, tidak ada karunia, tidak ada pemberian yang lebih agung dari yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang berzikir kepadanya. Apa karunia itu? Wahia ma'iyatul haqq subhanahu wa ta'ala wa dhikruhu lahu fil mala'il a'la, kama ja'a fil hadith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني. Yang pertama, ma'iyatul haq, kebersamaan Allah. Allah selalu bersamanya. Apa maksudnya? Hidayah Allah selalu akan menuntun langkah-langkahnya di dalam kehidupan ini. Saat ia menapaki kehidupan ini,
langkahnya akan selalu di bawah bimbingan Allah. Akalnya selalu akan dibimbing oleh Allah. Fikirannya akan selalu diarahkan oleh Allah saat ia menjalankan roda kehidupan ini. Maka dapat kita bayangkan sosok manusia yang selalu dibimbing oleh Allah. Sosok manusia yang langkahnya selalu dikontrol oleh Allah. Sosok manusia yang akal fikirannya selalu dibimbing oleh Allah. Maka pastinya manusia yang bersangkutan bahkan tingkat kesalahannya adalah 0, 0, minus kesalahan. Dia akan menjelma menjadi manusia yang mahfud, bukan maksum. Karena maksum itu hanya untuk para nabi. Tapi dia adalah sosok manusia mahfud, manusia yang terjaga. Hatinya terjaga, pikirannya terjaga, jiwanya terjaga dari semua pengaruh syaitan, sehingga dalam kehidupannya ia hanya mengisi dengan nilai-nilai yang positif daripada nilai-nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang pertama. Ma'iyatul haq, kebersamaan Allah. Artinya taufik Allah, hidayah Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Kita tidak dapat bayangkan seorang manusia yang dalam kehidupannya selalu hadir hidayah Allah, selalu hadir taufik Allah. Akal pikirannya, hatinya, jiwanya selalu disinkronkan akan nilai-nilai kebaikan. Begitu di hadapannya ada kebaikan, hatinya selalu sinkron. Dia tidak akan pernah menolak kebaikan itu. Dia pasti menjalankan kebaikan itu. Dia pasti menerima kebaikan itu. Kenapa? Karena taufik Allah. Hari ini banyak orang yang mengatakan ini bagus, ini baik. Kenapa enggak Anda tidak amalkan kalau ini baik? Ya, belum ada waktu saja. Masih sibuk dan seterusnya. Nah, itu tidak akan terjadi pada diri seseorang yang akal fikirannya, jiwanya, hatinya telah diberikan taufik oleh Allah. Disinkronkan, selalu paralel dengan nilai-nilai kebaikan, selalu tertarik dengan nilai-nilai kebaikan, dan selalu ingin terlibat dalam nilai-nilai kebaikan tadi itu. Adalah sosok manusia yang telah diberikan taufik oleh Allah. Salah satu hal yang dapat menghadirkan nilai hidayah dan taufik itu adalah zikrullah. Dan itu arti daripada sabda Rasul, ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan selalu bersamanya saat ia ingat kepadaku, saat ia menyebut namaku, saat ia menyebut asmaku, saat dia menyebut sifatku. Saat lidah seseorang mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maka rahmat Allah akan hadir dalam kehidupannya, taufik Allah akan hadir dalam kehidupannya, bimbingan Allah akan selalu menyertainya. Ma'iyatul haq subhanahu wa ta'ala wa dzikruhu lahu fil mala'il a'la. Bukan sampai di situ saja, bahkan ia akan disebut-sebut oleh Allah, akan dibanggakan keberadaannya sebagai hamba Allah. Di mana? Fil mala'il a'la, di alam samawi, alam yang tinggi, alam yang agung, alam yang mulia, alam hunian para malaikat-malaikat rahmat Allah. Allah akan banggakan seorang hambanya
yang berzikir kepadanya. Lihat hambaku, saat ini ia sedang berzikir kepadaku. Saat ini ia sedang mentakdiskan asmaku. Saat ini dia sedang mentakdiskan sifatku. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita nggak habis pikir itu, ya, arti daripada Allah membanggakan diri seorang hambanya. Itu artinya bahwa sang hamba punya nilai-nilai keistimewaan yang luar biasa, yang layak dan patut untuk dibanggakan. Dan bukan tanggung-tanggung, dibanggakan bukan di hadapan khalayak manusia yang sama dengan dirinya, tapi dibanggakan di hadapan khalayak para malaikat rahmat Allah. Makhluk Allah yang begitu tinggi, makhluk Allah yang begitu agung, Allah banggakan kita sebagai manusia. Itu semua karena kita berzikir kepadanya. Wa dzikruhu fil mala'il a'la. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, yaqulullahu, sungguhnya Allah telah berfirman. Dari hadis ini hadis qudsi. Firman Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku selalu mensejajarkan zatku sejajar dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah selalu mensejajarkan zatnya sesuai dengan prasangka hamba itu kepadanya. Oleh karena itu, maka hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah akan mensejajarkan zatnya sesuai dengan prasangka sang hamba kepada Allah. Wa ana ma'ahu hina dzakarani, dan aku akan selalu bersamanya saat ia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ia mengingatku dalam jiwanya, dalam kesendiriannya, dalam hatinya, dalam kalbunya, dalam fikirannya, maka ia akan aku ingat. Begitu kata Allah, dalam zatku, dalam zatku yang mulia. Bayangkan seorang hamba akan diingat oleh Allah secara pribadi, bukan secara jama'i, bukan secara kolektif. Kita secara individu-individu diingat oleh Allah. Itu nggak bisa kita bayangkan seperti apa istimewanya seorang manusia saat diingat oleh Allah secara pribadi. Kalau kita, semisal kita dalam kehidupan di dunia ini diingat oleh kepala daerah saja, disebut nama kita secara pribadi, itu si fulan, bangganya kita bukan main. Dan boleh jadi di balik penyebutan nama itu mungkin ada berbagai macam kesempatan baik untuk diri kita. Bagaimana jika yang menyebut kita itu Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini, mengingat kita secara pribadi, mengingat kita secara khusus, sungguh luar biasa. Itu artinya apa? Itu artinya telah terbangun link, hubungan yang begitu istimewa, begitu khusus antara diri kita sebagai hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hubungan itu telah tersambung, maka kita punya hubungan pribadi yang amat sangat luar biasa akrabnya. Nggak perlu lagi pakai jasa si fulan atau jasa si fulan atau jasa si fulan. Kenapa? Karena kita sudah punya link khusus
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan itu akan kita peroleh manakala kita menyibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah. Luar biasanya umat ini. Ini yang sengaja ingin dipupuskan dari benak kita oleh musuh-musuh Islam. Ingin nilai-nilai yang begini agung ini akan didangkalkan oleh musuh-musuh Islam dalam selimut. Ya. Yang dalam hal ini terus terang ini kaum liberal lah. Iya, liberal. Nah, hari ini ikut cawe-cawe kaum Syiah. Iya. Kaum Syiah. Karena hari ini mereka dapat angin segar. Itu yang ingin mendangkalkan nilai-nilai yang istimewa ini. Kemudian wa in zakarani fi mala'in, kalau ia ingat kepadaku, berzikir kepadaku fi mala'in, dalam keramaian, ya, seperti dalam sebuah majelis zikir, majelis sholawat, majelis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti majelis kita hari ini. Kalau kita mengingat Allah di dalam keramaian, maka zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pasti akan mengingatnya sekaligus membanggakannya di depan halayak yang jauh lebih baik dari halayak mereka. Kalau kita mengingat Allah di antara halayak manusia, maka Allah akan mengingat kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita dibanggakan di depan para malaikat-malaikatnya. Seraya kita disebut-sebut, nama kita disebut-sebut di depan para malaikatnya. Sungguh luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan keistimewaan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Lalu kalau sang hambaku itu mengupayakan diri untuk mendekatkan diri kepadaku satu depa, maka aku akan songsong dia. Aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Satu hasta. Jadi upaya pendekatan diri kita kepada Allah itu tidak pernah sia-sia. Upaya pendekatan diri kita kepada Allah itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Upaya diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu selalu akan disambut dan direspon dengan begitu baiknya oleh Allah, bahkan melebihi upaya dan usaha kita. Sehingga kalau kita ibarat kata mendekatkan diri jarak sedepa, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita sehasta. Wa in atani yamshi ataitu harwadatan, kalau dia mendatangiku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, maka akan aku songsong hambaku itu dengan cara berlari. Sekali lagi, kita tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Kalau kita dengan cara berjalan, Allah akan menyambut kita dengan cara berlari. Maka alangkah beruntungnya kita sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap upaya usaha kita
untuk menjadi manusia yang baik itu sebagai hamba Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Mari mumpung ada kesempatan, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. وهو يستفيد هذا المقام بمجرد إقباله واشتغاله بالذكر. Lalu sahibul kitab mengatakan, dan sang hamba itu dia itu akan memperoleh kebaikan itu semua. Hamba yang dibanggakan, hamba yang dielu-elukan di hadapan para malaikatnya dan seterusnya. Bimujarradi iqbalihi, itu hanya dengan ia nawaitu untuk bertakarrub kepada Allah, lalu dia menyibukkan dirinya berzikir kepadanya. Sampai stadium itu saja dia sudah memperoleh apa itu, keistimewaan yang saya sebutkan tadi itu. Enggak nunggu lama, enggak nunggu beberapa hari, beberapa minggu, dulu istiqomah, dia enggak. Begitu hamba itu nawaitu dan dia berazam, dia niat kuat untuk bertakarrub kepada Allah, maka sejak itu ia sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan oleh beliau, wa huwa yastafidu hadzal maqama bimujarradi iqbalihi washtighalihi bidzikri. Jadi berzikir itu begitu disebut subhanallah, saat itu juga, walaupun itu yang pertama kali, saat itu juga dia sudah akan mendapatkan apa yang dijanjikan tadi itu. Tidak harus menunggu sekian ribu baru dia dapat memetik hasilnya, enggak. Tapi begitu dia masuk di dunia zikir itu, kontan dan spontan Allah bayar. Yaqulullahu ta'ala, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi, aku Allah akan bersama hambaku saat ia mengingatku dan menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepada. Maka saat itu pula Allah akan hadir bersama orang itu. Rahmat Allah akan dihadirkan dalam kehidupan orang itu. Taufik Allah, hidayah Allah akan hadir dalam kehidupan orang itu saat itu pula. Tidak menunggu proses, harus mendepositokan sekian banyak zikir baru akan memperoleh hasilnya, enggak. Begitu dia gerakkan lidahnya, begitu dia gerakkan bibirnya, begitu dia gerakkan hatinya untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan berzikir kepada Allah, maka saat itu juga hasilnya akan ia peroleh. Sungguh amat sangat luar biasa. Wa dzikru ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala. Sementara yang namanya zikir itu adalah merupakan amalan dari sekian banyak amal yang paling disukai oleh Allah. Dari sekian banyak amalan yang memungkinkan untuk kita amalkan, adalah zikir merupakan amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Kalau kita ingin menghadirkan simpati Allah, kalau kita ingin menghadirkan perhatian khusus Allah, kalau kita ingin memposisikan diri kita menjadi manusia yang istimewa. Hari ini begitu banyak orang yang tergila-gila kedudukan, dan menjadi perhatian para pejabat untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati para pejabat itu.
ya, dia berbagai macam upaya dia lakukan, dan hasilnya belum tentu. Hasilnya belum tentu. Tapi kalau dia bekerja untuk Allah, itu karena dia bekerja untuk manusia, bahkan sampai menggadaikan nilai-nilai agamanya. Dia gadaikan nilai-nilai agamanya demi materi duniawi. Dia siap untuk melakukan apa saja demi materi duniawi. Dan ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Padahal dia sudah korbankan segala-galanya. Tapi kalau kita bekerja untuk Allah, maka sudah pasti hasilnya. Kalau kita bekerja untuk Allah, maka sudah pasti jaminan hasilnya. Nah, salah satunya adalah bekerja kepada Allah itu, dengan Allah itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena zikir merupakan amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Mu'adz bin Jabal, inna akhir kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal, seorang pemuda yang energik, pemuda yang cerdas, pemuda yang punya hubungan yang begitu dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya hubungan emosional yang begitu luar biasa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul begitu menyayanginya, begitu mencintainya. Ya. Nah, kata beliau, inna akhira kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Kata beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalimat yang terakhir sebelum aku berpisah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemungkinan besar engkau tidak akan lagi bertemu denganku wahai Mu'adz ibn Jabal. Engkau pergi ke Yaman dan engkau tidak akan pernah ketemu aku lagi. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di saat sebelum dia berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang ditanyakan oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang malam ini diceritakan kembali oleh beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Inna akhira kalamin faraktu alaihi Rasulullah an qultu ayyul a'mali ahabbu ilallah. Akhir kalimat sebelum aku berpisah dengan Nabi untuk pergi ke Yaman itu, yang akhirnya itu merupakan perpisahanku yang terakhir, adalah aku sempat bertanya kepada baginda Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah dari sekian banyak amalan? Itu pertanyaannya Mu'adz bin Jabal saat itu. Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Kata beliau, adalah amalan yang paling disuka oleh Allah adalah engkau memungkasi kehidupanmu, engkau mati meninggalkan dunia yang fana ini. Mati itu sebuah keniscayaan. Anda suka, Anda tidak suka, Anda tetap akan mati.
Anda kena COVID, Anda tidak kena COVID, Anda juga akan mati. Anda divaksin 10 kali, Anda nggak divaksin sekalipun, Anda juga akan mati. Tapi lebih baik divaksin. Ya. Maka mati yang terbaik itu adalah sesaat sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, lidah kita basahi dengan berzikir kepada Allah. Maka usahakan acap kali kita hendak pulas, sebelum pulas tidur itu adalah yang kita kerjakan berzikir kepada Allah. Apa saja kita baca, Allah, salawat kepada Nabi, astagfirullah, apapun. Pendek kata, sebelum kita memejamkan mata kita adalah kalimat yang terakhir itu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Iya. Siapa tahu kita merem lalu nggak melek lagi. Iya. Jadi apa itu? Yang terakhir adalah zikir kepada Allah, sehingga kita akan masuk dalam hadis ini. Amalan yang terbaik adalah engkau mati sementara lidahmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah akan selalu menyertai kita, sehingga kita akan mengisi kehidupan kita ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. والذكر خير أعمالنا وأزكاها عند ربنا. Seberapa mulia bobot dan kadar ibadah yang namanya zikir itu. Kata sahibul kitab, zikir itu adalah amalan kita yang terbaik. Dari sekian ragam amalan yang dapat kita lakukan, adalah yang terbaik itu berzikir kepada Allah. Dengan zikir apa saja. Wa azkaha inda rabbina. Dia merupakan amalan yang tersuci, yang terbersih, yang termurni. Itu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu amalan yang paling bersih, paling suci, paling wangi dari sekian banyak amalan. Wa aqwal asbab li raf'i darajat. Wa aqwal asbabi li raf'i darajatina. Dan dia merupakan sarana yang paling handal, sarana yang paling kuat untuk mengangkat harkat dan derajat kita di sisi Allah. Itu sarana yang paling handal untuk mendongkrak harkat kita, untuk membumbung tinggi, naik dan naik dan naik dan naik dan naik. Di sisi Allah adalah yang paling handal adalah ibadah yang bernama zikir. Bahkan ia wa khairun min qitalil a'da bila ikhlas. Bahkan dibandingkan dengan berperang jihad fisabilillah tapi tanpa keikhlasan, ini jauh, zikir ini jauh lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kan iming-imingnya adalah apa itu? Surga Allah. Surga Allah. Nah ternyata ada amalan yang dapat mengungguli
nilai daripada jihad itu. Sebab jihad ikhlas itu gak mudah, tidak mudah, tidak mudah. Bahkan pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang jihad yang sebenarnya. Kata Rasul, jika engkau berperang semata untuk agama Allah, itulah jihad fisabilillah. Mana mungkin manusia tidak terbesit di hatinya, pikirannya saat itu bangga terhadap dirinya saat dia dapat menumpas musuhnya, saat dia dapat mengalahkan musuhnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ikhlas bukanlah hal yang mudah untuk amalan-amalan yang segawat jihad fisabilillah itu. Oleh karena itu ada amalan ibadah yang nilainya bisa mengungguli jihad. Apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah. Wa khairun min qitalil a'da bila ikhlas. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan di atas tadi itu, kata beliau, saya berkitab, adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin min infaqidh dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum. Qalu bala qala dzikrullah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di depan halayak para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu tentang sebuah amalan yang ini merupakan amalan yang terbaik dari amal-amal kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling suci, paling bersih, paling wangi di sisi Rabb kalian, di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi mengangkat harkat dan derajatnya. Amalan yang satu ini amalan yang paling tinggi untuk mengangkat harkat dan derajat sampai setinggi mungkin. Yang lainnya terbatas saja, tapi ini tidak terbatas. Bahkan amalan yang satu ini khairin min infaqidh dhahabi wal warik, jauh lebih baik daripada engkau berinfak, bersedekah dengan emas dan perak. Amalan satu ini lebih hebat dari sedekah kita dengan emas dan perak. Pernah sedekah dengan emas? Kalau kita buka dompet kita, kita pilih yang paling gede nominalnya ya. Sudah paling kecil, paling buruk lagi. Nah, ini amalan jauh lebih baik daripada sedekah dengan sedekah emas dan perak. Bahkan jauh lebih baik daripada untuk kalian, daripada kalian bertemu musuh kalian di medan perang, lalu kalian tebas batang-batang leher musuh-musuhmu, atau mereka menebas batang leher-lehermu. Artinya di medan perang, ya konsekuensinya kalau nggak membunuh ya dibunuh. Maka tatkala pertanyaan ini diflorkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat penasaran, amalan apa ini yang luar biasa,
lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Maka mereka serentak mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, ya kami maukan, beritahu kami wahai baginda Rasul. Kata Rasul, qala zikrullah. Yang aku maksud dengan amalan yang lebih baik dari segala-galanya tadi itu adalah berzikir kepada Allah. Maka beruntunglah saat seseorang diberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Saat kita berzikir kepada Allah, maka sadarlah kita, itu berarti Allah menghendaki untuk diri kita berjuta kebaikan. Itu berarti Allah ingin memuluskan jalan kita menuju surganya. Itu berarti Allah menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu berarti Allah menghendaki diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang sukses dunia maupun akhirat. Maka Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Kata Sayyidina Mu'adz, tidak ada sesuatu apapun itu yang lebih menyelamatkan kita dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Itu fatwanya Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu apapun itu yang lebih menyelamatkan diri kita, yang lebih kuat, yang lebih handal, yang lebih istimewa, menyelamatkan kita dari apa? Dari azab Allah, daripada zikir kepada Allah. Itu artinya apa? Saat kita berzikir kepada Allah, syaitan akan lari berterbirit-birit menjauh diri kita. Saat kita jauh dari pengaruh syaitan, maka hati ini, pikiran ini akan bersih, akan steril dari pengaruh-pengaruh syaitan. Maka saat itu kita akan berlomba-lomba untuk mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai kebaikan. Dan dengan itu kita adalah termasuk orang-orang yang tidak layak dan pantas untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, ma syai'un anja min dzikrillah min anja min azabillah min dzikrillah. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang lebih handal di dalam menyelamatkan diri kita dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Mari kita bertekad mulai hari ini, tiada hari tanpa zikir kepada Allah. Tiada hari tanpa zikir kepada Allah. Tiada jam yang terlewatkan kecuali akan kita sertakan zikir kepada Allah. Tiada menit terkecuali kita akan barengi dengan zikir kepada Allah. Bahkan tidak seiring dengan desah nafas kita, kita akan iringi dengan zikrullah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya, kita minta doa ya, walaupun sedikit kepada orang tua kita. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah inna
Allahumma inna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma antas salam minkas salamu alayka ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal jalal wal ikram. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa iya wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya hadi rabbi uzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardu aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilna fi ibadika sholihin. Allahumma adina fi man hadait wa ja'alna fi man la yazalu wakifan baina yadik wa harusna bi annika allati la tanam wa aktubna bi kanafika alladhi la yuram. Allahumma ya hafiz ya alim ya basir ya rakib nas'aluka an tafajana wa tahrusana min kaidikal kaidin wa hasadil hasidin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.